인도네시아에서 대규모 시위가 확산되고 있습니다. 시민들은 정부의 눈을 피하려고 한글을 사용하기도 합니다. Dunia maya kembali memanas. Setelah perang komentar antara nets Korea Selatan dan netizen Asia Tenggara atau yang dikenal sebagai Seablings viral selama berhari-hari, kini muncul kabar mengejutkan yang membuat publik terbelalak. Disebut-sebut, Korea Utara ikut angkat suara dan membela Indonesia dalam konflik digital ini. Benarkah demikian? Atau ini hanya rumor yang dibesar-besarkan? Mari kita kupas bersama. Semuanya bermula dari perang komentar antara sebagian netizen Korea Selatan yang dikenal dengan sebutan Nets dan netizen Asia Tenggara. Perdebatan yang awalnya soal isu hiburan dan konser berubah menjadi saling sindir budaya. Tagar solidaritas Seablings pun menggema di berbagai platform media sosial. Netizen Indonesia, Malaysia, Filipina, hingga Thailand kompak membalas komentar yang dianggap merendahkan kawasan Asia Tenggara. Situasi makin panas. Meme, video reaksi, hingga konten satira membanjiri timeline. Di tengah panasnya situasi, tiba-tiba muncul tangkapan layar yang viral. Dalam unggahan tersebut, diklaim bahwa media pemerintah Korea Utara menyindir keras sikap netizen yang dianggap meremehkan negara Asia Tenggara. Beberapa akun bahkan menuliskan narasi bahwa Korea Utara menyebut Indonesia sebagai mitra Asia yang harus dihormati. Kabar ini langsung meledak. Netizen Indonesia terkejut. Ada yang bangga, ada yang tidak percaya. Dan ada pula yang menilai ini sebagai strategi politik. Jika kita melihat hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan, keduanya memang memiliki sejarah panjang ketegangan politik. Sebagian pengamat dunia maya berspekulasi, jika benar ada sindiran dari Korea Utara, bisa jadi itu bagian dari narasi persaingan citra. Namun hingga saat ini, tidak ada konfirmasi resmi dari kantor berita internasional besar mengenai pernyataan tersebut. Banyak juga yang menegaskan bahwa konflik ini murni perang netizen, bukan konflik antar negara. Dan memang penting untuk diingat, komentar di media sosial tidak selalu mewakili sikap resmi sebuah negara. Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya isu kecil bisa berkembang menjadi narasi global di era digital. Satu unggahan viral bisa memicu ribuan reaksi. Satu tangkapan layar bisa membentuk opini publik. Dan satu rumor bisa menciptakan gelombang nasionalisme. Benar atau tidaknya kabar tentang Korea Utara membela Indonesia? Yang jelas konflik ini telah membuka diskusi besar tentang etika digital, solidaritas regional dan pentingnya saling menghormati budaya. Apakah ini benar bentuk dukungan politik? Ataukah hanya drama algoritma media sosial? Yang pasti, perang Nets vs Seablings telah menjadi bukti bahwa dunia maya kini punya kekuatan besar membentuk opini global. Kita sebagai netizen harus tetap cerdas, tidak mudah terpancing, dan selalu cek fakta sebelum percaya. Karena di era digital, yang viral belum tentu faktual. Korea Selatan memang sudah lama tegang sejak berakhirnya Korean War. Karena itu banyak yang menilai bahwa komentar tersebut juga memiliki nuansa politik dan propaganda. Namun di sisi lain, bagi warganet Indonesia, fokus utamanya tetap pada satu hal, harga diri bangsa. Bagi mereka ini bukan soal politik dua Korea, ini soal martabat. Hingga kini perang digital masih berlangsung. Komentar-komentar pedas terus muncul, balasan sindiran terus berdatangan, tagar-tagar baru terus bermunculan. Seablings menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai ada permintaan maaf yang dianggap benar-benar tulus. Sementara di kubu K-Nets, ada yang mulai menyerukan agar konflik dihentikan karena dianggap merugikan semua pihak. Pertanyaannya sekarang, apakah konflik ini akan mereda dengan sendirinya, ataukah justru akan semakin membesar dan menyeret lebih banyak pihak? Jika sebelumnya kita membahas bagaimana The Pyongyang Times ikut bersuara dan mendukung warganet Indonesia, kini situasinya berkembang lebih kompleks. Perang Seablings versus K-Nets bukan lagi sekedar saling balas komentar. Ini sudah berubah menjadi perang narasi. Di satu sisi, Seablings, terutama Indonesia, membangun narasi bahwa ini adalah bentuk perlawanan terhadap rasisme dan penghinaan. Mereka menilai bahwa sikap diam justru akan dianggap sebagai bentuk pembenaran terhadap perilaku tersebut. Di sisi lain, sebagian K-Nets mencoba membingkai konflik ini sebagai kesalahpahaman budaya dan bahasa.
Mereka menyebut bahwa beberapa komentar yang viral mungkin tidak dimaksudkan sebagai penghinaan, tetapi diterjemahkan secara berbeda. Namun masalahnya, di era media sosial, persepsi seringkali lebih kuat daripada niat. Dan ketika jutaan orang sudah tersulut emosi, klarifikasi seringkali datang terlambat. Yang menarik, perang ini menunjukkan betapa solidnya pergerakan digital di kawasan ASEAN. Tagar-tagar yang digaungkan siblings mampu menembus trending topik dalam waktu singkat. Koordinasi terjadi secara organik, tidak ada komando resmi, tetapi gelombangnya terasa masif. Bahkan beberapa konten kreator besar di Indonesia ikut bersuara. Mereka mengajak untuk tidak tinggal diam ketika bangsa dianggap diremehkan. Fenomena ini memperlihatkan kekuatan baru, solidaritas digital lintas negara ASEAN. Jika dulu perang hanya terjadi antar pemerintah, kini kekuatan publik bisa membentuk opini global hanya lewat layar ponsel. Di tengah konflik yang terus membesar, industri hiburan Korea Selatan ikut terseret. Nama-nama grup idol, aktor, hingga rumah produksi drama ikut disebut dalam berbagai diskusi panas. Padahal mereka tidak terlibat langsung dalam komentar awal yang memicu konflik. Namun begitulah efek domino di era digital. K-pop dan drama Korea selama ini menjadi simbol globalisasi budaya Korea Selatan. Sejak era gelombang Hallyu, pengaruhnya meluas hingga Asia Tenggara. Ketika sentimen publik di pasar besar seperti Indonesia berubah negatif, tentu itu menjadi perhatian serius. Sebagian pengamat bahkan menilai, jika konflik ini tidak segera mereda, bukan mungkin akan berdampak pada penjualan album, streaming, hingga jumlah penonton konser di kawasan ASEAN. Walau belum ada data resmi yang menunjukkan penurunan drastis, tekanan opini publik sudah terasa. Keterlibatan media Korea Utara menjadikan konflik ini memiliki lapisan baru. Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan memang sudah lama penuh tegangan sejak berakhirnya Korean War. Karena itu banyak yang menilai bahwa komentar tersebut juga memiliki nuansa politik dan propaganda. Namun di sisi lain, bagi warganet Indonesia, fokus utamanya tetap pada satu hal, harga diri bangsa. Bagi mereka ini bukan soal politik dua Korea, ini soal martabat. Hingga kini perang digital masih berlangsung. Komentar-komentar pedas terus muncul, balasan sindiran terus berdatangan, tagar-tagar baru terus bermunculan. Siblings menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai ada permintaan maaf yang dianggap benar-benar tulus. Sementara di kubu K-Nets, ada yang mulai menyerukan agar konflik dihentikan karena dianggap merugikan semua pihak. Pertanyaannya sekarang, apakah konflik ini akan mereda dengan sendirinya, ataukah justru akan semakin membesar dan menyeret lebih banyak pihak? Jika sebelumnya kita membahas bagaimana The Pyongyang Times ikut bersuara dan mendukung warganet Indonesia, kini situasinya berkembang lebih kompleks. Perang siblings versus K-Nets bukan lagi sekedar saling balas komentar. Ini sudah berubah menjadi perang narasi. Di satu sisi, siblings, terutama Indonesia, membangun narasi bahwa ini adalah bentuk perlawanan terhadap rasisme dan penghinaan. Mereka menilai bahwa sikap diam justru akan dianggap sebagai bentuk pembenaran terhadap perilaku tersebut. Di sisi lain, sebagian K-Nets mencoba membingkai konflik ini sebagai kesalahpahaman budaya dan bahasa. Mereka menyebut bahwa beberapa komentar yang viral mungkin tidak dimaksudkan sebagai penghinaan, tetapi diterjemahkan secara berbeda. Namun masalahnya, di era media sosial, persepsi seringkali lebih kuat daripada niat. Dan ketika jutaan orang sudah tersulut emosi, klarifikasi seringkali datang terlambat. Yang menarik, peran ini menunjukkan betapa solidnya pergerakan digital di kawasan ASEAN. Tagar-tagar yang digaungkan siblings mampu menembus trending topik dalam waktu singkat. Koordinasi terjadi secara organik. Tidak ada komando resmi, tetapi gelombangnya terasa masif. Bahkan beberapa konten kreator besar di Indonesia ikut bersuara. Mereka mengajak untuk tidak tinggal diam ketika bangsa dianggap diremehkan. Fenomena ini memperlihatkan kekuatan baru, solidaritas digital lintas negara ASEAN. Jika dulu perang hanya terjadi antar pemerintah, kini kekuatan publik bisa membentuk opini global hanya lewat layar ponsel. Di tengah konflik yang terus membesar, industri hiburan Korea Selatan ikut terseret. Nama-nama grup idol, aktor, hingga rumah produksi drama ikut disebut dalam berbagai diskusi panas. Padahal mereka tidak terlibat langsung dalam komentar awal yang memicu konflik. Namun begitulah efek domino di era digital. K-pop dan drama Korea selama ini menjadi simbol globalisasi budaya Korea Selatan. Sejak era gelombang Hallyu, pengaruhnya meluas hingga Asia Tenggara. Ketika sentimen publik di pasar besar seperti Indonesia berubah negatif, tentu itu menjadi perhatian serius. Sebagian pengamat bahkan menilai, jika konflik ini tidak segera mereda, bukan mungkin akan berdampak pada penjualan album, streaming, hingga jumlah penonton konser di kawasan ASEAN. Walau belum ada data resmi yang menunjukkan penurunan drastis, tekanan opini publik sudah terasa. Keterlibatan media Korea Utara menjadikan konflik ini memiliki lapisan baru. Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan memang sudah lama penuh tegangan sejak berakhirnya Korean War. Karena itu banyak yang menilai bahwa komentar tersebut juga memiliki nuansa politik dan propaganda.
Namun di sisi lain, bagi warganet Indonesia, fokus utamanya tetap pada satu hal, harga diri bangsa. Bagi mereka ini bukan soal politik dua Korea, ini soal martabat. Hingga kini perang digital masih berlangsung. Komentar-komentar pedas terus muncul, balasan sindiran terus berdatangan, tagar-tagar baru terus bermunculan. Siblings menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai ada permintaan maaf yang dianggap benar-benar tulus. Sementara di kubu K-Nets, ada yang mulai menyerukan agar konflik dihentikan karena dianggap merugikan semua pihak. Pertanyaannya sekarang, apakah konflik ini akan mereda dengan sendirinya, ataukah justru akan semakin membesar dan menyeret lebih banyak pihak? Bagaimana pendapat kalian tentang konflik ini? Apakah konflik ini akan menjadi titik balik hubungan digital ASEAN dan Korea Selatan, ataukah hanya akan menjadi catatan panjang dalam sejarah perang komentar internet? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian adalah bagian dari cerita besar ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung sepak bola Indonesia, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena satu like dan satu subscribe kalian itu ternyata bisa menambah pahala. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam Garuda untuk Nusantara.